Halo sahabat Sektor 7, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Kali ini kita lanjutkan manhwa Night of the Goblin. Di tengah megahnya Istana Naga ternyata sedang terjadi pengkhianatan besar yang diam-diam mengguncang seluruh kerajaan. Saat semua orang sibuk menikmati festival ulang tahun Sang Putri Naga, seseorang justru sedang merencanakan kudeta. Dan di tengah kekacauan itu, Siwo akhirnya menyadari kalau dirinya selama ini sedang dijebak. Tapi yang paling mengejutkan bukan pengkhianatan para jenderal, melainkan kekuatan asli Siwo yang selama ini disembunyikan. Karena kali ini bahkan Bion, pengguna racun paling mengerikan di Istana Naga, dibuat ketakutan oleh manusia daratan itu. Masuk ke ceritanya. Di awal video kali ini diceritakan bahwa beberapa saat sebelum pertarungan besar antara Siwo dan Bion terjadi, mereka berdua sedang berjalan menuju ke tempat salah satu jenderal besar Istana Naga berada. Namun di tengah perjalanan itu, Siwo mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sebab sejak dirinya keluar dari ruangan penginapan beserta dirinya sama sekali tak melihat satupun pelayan atau penghuni Istana Naga berlalu lalang. Padahal malam sebelumnya hanya lantai tempat peserta menginap sajalah yang sunyi. Sementara lantai bawah masih sangat ramai hingga larut malam. Karena itulah Siwo mulai curiga. Dalam hatinya dirinya bertanya-tanya, apakah semua ini memang sudah diatur oleh Bion sejak awal? Apakah Bion sengaja mengosongkan area istana supaya lebih mudah mendekati dirinya dan Yosin? Meski curiga, Siwo tetap berjalan santai sembari mencoba mencari informasi. Dirinya lalu bertanya kepada Bion apakah sedang ada masalah? Karena sejak tadi ekspresi Bion terlihat sangat dingin dan kesal. Namun dengan nada datar Bion menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Dirinya lalu meminta Siwo berhenti bertanya dan terus berjalan. Siwo pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Dirinya bertanya seperti apa sosok jenderal depan yang akan mereka temui nanti. Menurutnya seseorang yang menjadi salah satu dari 4 jenderal besar pasti memiliki kedudukan luar biasa tinggi. Namun mendengar pertanyaan itu, Bion langsung melirik dingin ke arah Siwo. Dirinya mengingatkan bahwa sebelumnya Siwo sudah diminta untuk tidak menanyakan hal-hal seperti itu. Mendengar teguran tersebut, Siwo pun langsung berpura-pura gugup dan meminta maaf. Namun dirinya beralasan kalau dirinya hanya ingin berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan di depan sang jenderal nantinya. Mendengar alasan itu, Bion akhirnya mulai menjelaskan. Bion mengatakan bahwa pada dasarnya Istana Naga memiliki 4 jenderal besar, masing-masing mewakili 4 penjuru, yaitu jenderal depan, belakang, kiri, dan kanan. Namun posisi jenderal belakang saat ini sedang kosong. Karena itulah sekarang hanya ada 3 jenderal besar yang aktif. Akan tetapi Bion tiba-tiba meralat ucapannya sendiri. Dirinya mengatakan bahwa sebenarnya hanya ada 2 jenderal besar, sementara satu sisanya hanyalah seorang pengkhianat. Orang itu bernama Baekgyo, sang jenderal kanan. Bion bahkan berkata kalau Baekgyo tak pantas mendapatkan jabatan apapun di Istana Naga. Namun dia bisa naik jabatan dengan sangat cepat karena berhasil menarik perhatian Raja Naga. Meski begitu, Bion menjelaskan bahwa jenderal depan dan kiri berbeda. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar setia kepada kerajaan, bukan hanya kepada Raja Naga semata. Dan karena itulah mereka diam-diam sedang merencanakan kudeta untuk menggulingkan Raja Naga saat ini. Mereka ingin menggantinya dengan sosok yang lebih layak memimpin kerajaan. Mendengar hal mengejutkan itu, Siwo pun langsung terkejut. Dirinya pun bertanya apakah sosok yang dimaksud adalah Putri Raja Naga yang sedang berulang tahun hari ini. Namun Bion tak langsung menjawab, karena tiba-tiba mereka bertemu dengan 2 orang yang sedang menyeret seorang pria tua dengan kondisi yang mengenaskan.
Begitu melihat mereka, Pion langsung menegur dengan nada tinggi. Dirinya bertanya kenapa mereka baru membawa orang itu sekarang. Padahal sang jenderal sudah memerintahkan agar semuanya dibereskan dengan cepat dan secara diam-diam. Kedua bawahan itu pun menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah mencoba untuk membujuk pria tua itu sejak kompetisi dimulai. Mereka bahkan sudah memberitahukan rencana besar kepada jenderal dan mengajaknya bergabung dengan sopan. Namun pria tua itu terus mencoba untuk melarikan diri. Karena itulah mereka akhirnya terpaksa menangkap dan memukulinya. Meski begitu, pria tua itu tetap tak mau memberitahukan lokasi batu Cintamani berada. Mendengar laporan itu, Pion pun terlihat sangat kesal. Dirinya menghina kedua bawahan tersebut karena tak becus menjalankan tugas. Pion lalu berkata bahwa dirinya sendiri yang akan membuat pria tua itu membuka mulut. Saat penutup kepala pria tua itu dibuka, Siwo langsung terkejut. Karena ternyata orang itu adalah pengurusku. Orang yang selama ini membimbing dirinya selama kompetisi berlangsung. Pion lalu mulai berbicara kepada pengurusku. Dirinya menjelaskan bahwa klannya sebenarnya memiliki hubungan darah dengan keluarga Raja Naga. Dahulu kala ada 2 ekor imugi yang hidup di Laut Timur. Salah satunya berhasil melewati gerbang naga dan menjadi Raja Naga pertama. Sementara yang satunya lagi gagal dan menjadi leluhur klan Pion. Karena itulah klannya dikenal sebagai keturunan ular yang gagal menjadi naga. Mereka memang tak bisa menguasai lautan, namun sebagai gantinya mereka mengembangkan kemampuan racun hingga ke tingkat mengerikan. Pion menjelaskan bahwa dirinya mampu menciptakan berbagai jenis racun. Mulai dari racun yang membunuh tanpa rasa sakit sampai racun yang bisa membuat tubuh korbannya terpelintir penuh penderitaan. Dan sekali racun itu masuk ke dalam tubuh, penyesalan tidak akan ada gunanya lagi. Bersamaan dengan hal itu, ujung jari Pion mulai dipenuhi oleh racun yang mematikan. Ekspresinya pun berubah sangat menyeramkan. Namun tepat saat itulah tiba-tiba Siwo muncul di sampingnya. Dan dengan santainya berkata kalau memang ingin membunuh seseorang lebih baik lakukan dengan cepat, tanpa banyak bicara seperti itu. Belum sempat Pion beraksi, Siwo langsung menendang tubuh Pion dengan sangat keras hingga terpental jauh. Setelah menyerang Pion, Siwo pun langsung bertanya kepada pengurusku apakah dirinya masih bisa berdiri. Dirinya bahkan berkata kalau pengurusku boleh tetap diam di sana, karena dirinya akan memastikan pria tua itu tak terluka sama sekali. Dan di sisi lain, Pion benar-benar murka. Dirinya tak menyangka Siwo tiba-tiba menyerangnya. Pion pun bertanya apakah Siwo rela melihatnya temannya mati begitu saja. Namun jawaban Siwo justru membuat semua orang terdiam. Dengan santai, dirinya berkata biarkan saja dia mati. Lagi pula aku dan Yosin tak sedekat itu. Siwo bahkan mengaku kalau sejak awal dirinya hanya menahan diri. Namun ternyata kesabarannya tak selama itu. Mendengar jawaban tersebut, Pion justru tersenyum menyeramkan. Dirinya berkata kalau situasi ini malah lebih menyenangkan. Karena akhirnya dirinya bisa menggunakan kekuatan silumannya secara serius melawan manusia daratan. Namun sekali lagi, sebelum Pion selesai berbicara, Siwo kembali menghantam perutnya hingga terpental. Sembari berkata, kataku juga apa? Kau terlalu banyak bicara. Momen itu langsung membuat pengurusku dan Pion sama-sama terkejut. Karena kecepatan Siwo kali ini benar-benar berbeda. Padahal sebelumnya mereka merasa sudah memahami kemampuan Siwo. Pengurusku sudah melihatnya sepanjang kompetisi. Sementara Pion bahkan mempelajari semua rekam pertarungan Siwo. Namun gerakan Siwo barusan benar-benar melampaui perkiraan mereka berdua. Pion langsung menyadari Siwo pasti menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Menurutnya,
Mustahil seseorang memiliki kecepatan seperti itu hanya dengan kekuatan fisik biasa. Kemungkinan besar Siwo menggunakan kekuatan siluman untuk memperkuat tubuhnya. Namun anehnya Bion sama sekali tak merasakan aliran energi siluman dari Siwo. Dan itulah yang membuatnya bingung. Tak mau kalah, Bion akhirnya menggunakan teknik racun versatil miliknya. Cambuk racun langsung melesat ke arah Siwo. Siwo dengan sigap menghindarinya sambil menyelamatkan pengurusku. Dirinya bahkan melempar pengurusku menjauh agar tak terkena serangan itu. Setelah itu, Siwo mengeluarkan kodam goblin miliknya untuk menahan cambuk racun tersebut. Namun, pertahanan Siwo langsung hancur dalam sekejap. Cambuk racun itu bahkan berhasil mengenai tubuhnya. Siwo pun langsung sadar kalau serangan Bion benar-benar berbahaya. Dirinya juga yakin jika bagian vital tubuhnya terkena langsung, bahkan kemampuan regenerasinya mungkin tak akan mampu menyelamatkannya. Pertarungan pun semakin sengit. Meski kecepatan dan kemampuan fisik Bion tak terlalu mengancam, namun racunnya sangat merepotkan. Siwo sempat berpikir dirinya bisa mendekat dengan mudah. Tetapi ternyata itu hanyalah jebakan. Diam-diam Bion sudah menyebarkan kabut racun di sekitar arena. Kabut itu memang tak mematikan namun sangat sulit disadari. Dan ketika Siwo fokus untuk menghindari cambuknya, racun kabut itu perlahan masuk ke tubuhnya melalui kulitnya. Hingga akhirnya gerakan Siwo tiba-tiba terhenti. Melihat hal itu Bion langsung tersenyum puas. Dirinya yakin racunnya berhasil. Menurutnya bahkan Raja Naga sekalipun tak akan bisa menggerakkan tubuh setelah terkena racun itu. Namun kesenangan Bion hanya berlangsung sesaat saja. Karena tiba-tiba tubuh Bion langsung berlubang terkena serangan misterius. Dan di saat yang sama Siwo menghilang dari pandangannya. Dijelaskan bahwa sebenarnya Siwo memiliki bakat yang luar biasa. Dalam sejarah bangsa Goblin, sudah ada beberapa sosok jenius. Namun ada satu hal yang membuat teknik milik Siwo itu benar-benar berbeda dari semuanya. Yaitu teknik itu diciptakan oleh Siwo sendiri. Bukan warisan dari leluhur, bukan teknik turun-temurun, melainkan kemampuan yang lahir dari hasil pertarungan dan pengalaman hidupnya sendiri. Dan itulah alasannya kenapa bahkan pengguna racun paling mengerikan seperti Bion pun mulai kewalahan menghadapi Siwo. Akhirnya kekuatan asli Siwo mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit. Bahkan Bion yang terkenal sebagai monster racun Istana Naga pun dibuat terkejut oleh kecepatan dan teknik milik Siwo. Tapi pertarungan mereka masih belum berakhir. Karena setelah ini rahasia besar tentang kudeta Istana Naga dan kekuatan sebenarnya para jenderal akan mulai terungkap satu persatu. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya supaya kalian tak ketinggalan kelanjutan cerita epik berikutnya ya guys. Jumpa lagi dan bye-bye.